Sumpah, sorry ya gue stage ini. Percaya gak sih kalian, masyarakat Indonesia dengan sumpah? Kita aja yang tidak bersalah, kita sudah sumpah, sudah apapun, walaupun kita misalkan kita menjadi saksi atau apapun, tetap kita salah. Contohnya dulu kan ada kasus di Najwa Shihab itu yang salah tangkap juga, yang anak-anak kecil itu. Padahal dia itu menjadi saksi gitu kan. Dia lihat ada yang dibunuh gitu kan. Tapi yang kenanya malah mereka sendiri gitu. Walaupun mereka sudah bersumpah ini itu, tetap malah jadi kambing hitam gitu kan. Dan contohnya dengan kasus ini juga, si Peggy itu dia berani bersumpah walaupun memang dia bukan pelaku gitu kan, tapi tetap aja kena gitu. Apalagi ini yang dari sekian episode viralnya Vina ini, dia tiba-tiba baru muncul gitu ya. Mohon maaf ya, gue bukan ahli hukum juga, bukan ahli ini, cuman ya gue masyarakat biasa ya, pengen pengen apa namanya tuh ya, pengen mengeluarkan gitu kan isi hati. Jadi jangan sampai percaya lah ya dengan sumpah gitu. Kita aja yang tidak salah tetap disalahkan gitu, walaupun kita sudah bersumpah demi apapun, malah kita yang bonyok gitu kan. Kenapa gue bisa berani gini ya, karena banyak contohnya gitu kan. Jadi ya cerdas-cerdas lah, jangan sampai ini dengan sumpah gitu. Cuman sumpah doang kan gampang, mulut doang itu. Oke, thank you. Tahun 2016 udah ada bukti CCTV, tetapi sama Rudiana tidak dibuka. Sekarang logikanya gini guys ya, aku jelasin ke kalian. Itu Rudiana, anaknya yang jadi korban. Terus ada bukti CCTV. Kenapa pala bukti CCTV-nya nggak dibuka? Terus yang kedua, di tubuh Vina kan ada sperma. Kenapa nggak ada tes DNA? Nggak ada bukti forensik. Terus hasil visum juga beda, ya kan? Apalagi ditambah foto-foto Eki sama yang Eki asli berbeda, kumisan sama enggak. Kalian ada kecurigaan nggak sih guys? Semoga ada yang kalian paham. Aku kasih clue-nya gini. Ada apa dengan Ibtu Rudiana dan Vina dan sperma? Coba kalian berasumsi liar. Ya, kawan-kawan, tadi kita melihat ya dua state di mana di sini ya sebenarnya ya harus mengikuti sumpah juga teman-teman, karena itu pernyataan Pak Rudiana ya. Dia berani bersumpah, dan juga yang menjanggalkan sekarang kan katanya ada bukti CCTV setelah penangkapan ya. Nah, ini kenapa nggak dibuka itu loh? CCTV apa yang didapat? Jadi bagaimana tanggapan Anda? Silakan di kolom komentar. Kita akan lihat video yang selanjutnya. Gawat guys, ada beberapa video yang beredar di masyarakat menunjukkan bahwa Ibtu Rudiana itu benar-benar terlibat di kasus Vina Cirebon. Kasus penangkapan ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon, atau ke-7 orang yang diduga melakukan pembunuhan kepada Vina dan Eki di tahun 2016. Yang semula dia menyangkal terlibat di penangkapan atau di penyiksaan ke-7 terpidana yang diduga membunuh
Pina Cirebon, ya. Nah, di sini videonya mencuat. Di situ ada menunjukkan dan terlihat ada Ibtu Rudiana yang sedang menginterogasi seorang Eko, salah satu yang ditangkap, ya. Nah, di sini kita bisa lihat di mana integritas seorang penegak hukum. Integritas seorang penegak hukum dipertaruhkan. Ya, apakah dia benar-benar jujur, apakah dia sedang berbohong? Di sini video ini menunjukkan kenyataan bahwa di situ ada Ibtu Rudiana. Benar kata netizen bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, dan itu memang benar adanya. Jadi sebagai penegak hukum, sehebat-hebatnya ya menyembunyikan kebohongan, pasti suatu saat akan terbukti. Ya, di sini semakin mempertegas atau masyarakat semakin tidak percaya kepada penegak hukum, khususnya yang ada di Cirebon. Karena benar ketika yang bersangkutan, ya, si Ibtu Rudiana ini menyangkal tidak terlibat dengan hal yang berhubungan dengan kasus Pina Cirebon ini, tetapi pada kenyataannya video ini membuktikan bahwa dia ikut terlibat dalam penginterogasikan dan penekanan terhadap memaksa untuk si Eko ini untuk mengakui kejahatannya. Sampai si Eko memohon dan dia mengaku bahwa dia tidak melakukan hal itu. Ini parah. Ini sungguh parah. Jadi jelas ini harus ditindaklanjut. Kalau tidak, hukum di Indonesia akan semakin semakin banyak kejutan ya. Ini kejutan yang luar biasa. Kita juga kaget. Wah, tiba-tiba hari ini beberapa jam yang lalu ada Hotman Paris beserta kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Itu mereka hadir melakukan klarifikasi dan juga pemaparan terkait dengan hal-hal ya tentang narasi kasusnya Vina dan juga Eki. Ada beberapa poin yang aku analisa dari keterangannya beliau di sini itu cukup unik ya. Ibtu Rudiana pada saat menjawab beberapa pertanyaan dari Hotman Paris yang begitu lugas dan juga apa adanya terkait dengan isu apakah benar Anda itu yang melakukan penangkapan, apakah juga Anda itu melakukan hal-hal yang selama ini dituduhkan. Cuman Ibtu Rudiana cuma banyak diam sih, ngomong pun juga dia tidak kuat ya. Makanya beberapa kali dari tim media bilang, Pak, yang kuat Pak, ngomongnya Pak, yang kuat Pak. Kelihatan banget sih Ibtu Rudiana kelihatan tertekan. Kayaknya dia nggak mau sebenarnya ketemu sama Hotman Paris. Kayaknya sih begitu. Cuman dia pasti sudah mempertimbangkan apa yang keuntungan dan juga kerugian dari dia bertemu dengan Hotman Paris. Karena satu poin yang dikatakan oleh Ibtu Rudiana bahwa begini, menurut Hotman Paris begini, apakah Anda yakin bahwa putra Anda itu bukanlah korban laka lantas tapi adalah korban yang pidana seperti itu? Yes, saya yakin. Salah satu alasannya begini, waktu saya melihat putra saya tanggal 27 Agustus 2016 jam 11 malam saya tiba di kamar mayat tersebut. Saya lihat putra saya itu tidak ada lecet-lecet. Biasanya kalau tiba khas laka lantas itu kan ada luka baretan, ada luka-luka yang mungkin terfokus di satu titik saja. Tapi ini berbeda. Eki itu lukanya banyak di berbeda tempat dan tidak ada luka baretan. Ya, ini satu bagian yang kita dari masyarakat atau netizen yang yakin bahwa para terpidana bukanlah pelakunya memang terpecah menjadi dua, yaitu adalah ada yang yakin adalah seperti keterangan dari kuasa hukumnya Saka Tatal yang yakin bahwa ini adalah laka lantas tunggal, atau juga ada yang tidak yakin itu adalah laka lantas tunggal tapi ada unsur pidana, masih ada pelaku di luar sana yang berkeliaran. Apakah Hotman Paris bersama dengan Ibtu Rudiana mengindikasikan bahwa mereka itu satu tim? Menurut aku sih enggak ya, tapi ada satu persamaan yang mereka ini
waktu Hotman Paris bilang bahwa sebenarnya saya ini musuh loh sama timnya Ibtu Rudiana, tapi sekarang ya masih ada lah rasa curiga-curiga dikitnya. Jadi kalau aku tangkap, mereka tuh sebenarnya ada satu hal yang sama persepsinya, ada satu hal yang berbeda persepsi. Kelihatan jelas satu hal yang sama persepsinya adalah kuasa hukum dari Vina ini, timnya Hotman Paris, mereka yakin bahwa Vina itu adalah korban yang ada unsur pidananya. Begitupun juga dengan Ibtu Rudiana. Untuk bagian tersebut, mereka itu satu tim. Mereka itu satu keyakinan ya, bukan tim lah ya, satu perspektif. Itu yang persamaannya. Tapi kalau perbedaannya, Hotman Paris itu juga dari awal memberikan indikasi banyak bahwa dia tidak yakin bahwa Peggy Setiawan dulu adalah sebagai pelaku sebenarnya, dengan bahasa-bahasa kiasannya Bang Hotman lah. Makanya kan waktu Hotman Paris pernah bilang ke media, sebenarnya Ibtu Rudiana tuh pernah menghubungi saya gitu kan ya, meminta untuk menjadi kuasa hukumnya, tapi dengan catatan adalah harus mentersangkakan si Peggy Setiawan. Makanya saya nggak mau katanya. Itu adalah salah satu indikasi bahwa untuk bagian terpidana, Bang Hotman itu tidak satu perspektif dengan Ibtu Rudiana. Ya teman-teman, di sini kita lihat ya tadi statement terakhir ya, di mana pengakuan jelas banget di sana Pak Rudiana menginterogasi yang namanya salah satu lah teman-teman ya, bahwa mereka terlibat. Sedangkan di pengakuan Dede dan Lingga Akbar itu semua tidak ada, dan mereka telah meminta maaf kepada 7 pidana setelah PK ya. Nah ini juga yang tadi kita lihat statement video terakhir di mana Hotman Paris mewawancarai Pak Ibtu Rudiana. Di sana dia menyatakan bahwa itu ada kecelakaan, bukan kecelakaan lalu lintas teman-teman, tapi ada juga unsur pidananya. Nah di sini yang menjadi kita bingung, bagaimana kasus ini cepat selesai dan tentunya 6 pidana ini cepat dibebaskan. Mungkin itu saja, apa tanggapan Anda di kolom komentar.